meskipun kadang Mas Ganjar di depan keluarga pasti berusaha untuk tegar, tapi kita tahu bahwa dia lagi banyak pikiran, dia lagi down, itu berpengaruh ke saya. Makanya Mas Ganjar berusaha kalau di rumah menjadi strong. Saya juga diteror gitu, diteror terkait dengan itu. IG saya luar biasa lah, luar biasa sekali. Itu terornya secara bahasanya itu kasar sekali. Laki-laki itu kalau diberi tanggung jawab mereka pasti akan menjaga. Jadi beri kesempatan suami untuk bisa mencurahkan waktu, pikiran dari dunia pekerjaan. Karena sebetulnya kalau menurut saya ya, kebanggaan suami itu salah satunya kan di bidang pekerjaan. Setinggi apapun seorang laki-laki itu tetap membutuhkan tempat bersandar. Tempat bersandar yang paling nyaman itu istri. Dan kita bisa menjaga rahasia. Sekecil apapun aib suami itu biar kita yang tahu. Karena nggak ada manusia yang sempurna, tau. Pilih anak atau pilih suami? Ya anak lah. Oh gitu. Nggak mikir lagi. Maaf Pak Ganjar. Kehormatan bagi saya, hari ini sudah hadir calon ibu negara, Ibu Siti Atikoh. Halo Ibu. Halo Mbak, terima kasih sekali nih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Seneng banget bisa ketemu akhirnya. Sama. Yes. Terakhir kali ngobrol di sini sama Pak Ganjar, tapi saya selalu percaya di balik sosok pemimpin hebat seorang Ganjar Pranowo pasti ada wanita hebat yang selalu setia, memberikan support dan mendampinginya. Terima kasih Mbak. Dan hari ini hadir di sini. Apa kabar? Baik. Baik ya. Alhamdulillah ya, sehat. Yang penting sehat. Sehat. Gimana nggak sehat kalau setiap hari selalu lari pagi? Bahkan saya dengar tadi sebelum kesini aja tadi pagi disempatkan untuk lari pagi dulu. Iya, 10 kilo. 10 kilo, wow. Itu setiap pagi lari? Tergantung waktunya ya Mbak ya. Biasanya saya off hari Senin sama Kamis. Oke. Tapi di luar hari itu ya berusaha gerak lah, apapun itu, apa yoga, apa lari, sesuai dengan waktu yang bisa. Biasa jam berapa tuh kalau lari? Jam 5:15 itu ya, 5:30. Okay. 1 jam lah. 1 jam cukup. 1 jam cukup ya, kira-kira 10 km ya. Bahkan kemarin saya dengar-dengar sempat bahkan lari 30 km. Iya, karena tanggal 19 kan rencananya mau ikut Bormar yang full maraton. Jadi di tengah keterbatasan waktu untuk latihan, saya kemarin berusaha long run, akhirnya bisa 29. Oke, wow. Moga-moga bisa finish strong. Finish strong. Tapi itu sih, karena saya selalu percaya dari fisik yang kuat, mental yang kuat, itu sangat diperlukan, apalagi khususnya untuk seorang wanita ya. Oh iya, benar sekali Mbak. Iya. Karena kalau menurut saya sih ya, ketika olahraga itu kita bisa merilis energi negatif. Jadi apa yang dipikirkan, stres itu bisa menguap. Dan itu adalah bagian dari saya mencintai diri sendiri Mbak. Oke. Ya kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri akan lebih mudah untuk menyebarkan cinta ke lingkungan. Betul. Berarti itu bagian dari me time-nya Bu Atikoh tuh berarti dengan lari ya. Lari, olahraga lah. Dengan olahraga. Oke. Tapi menarik nih tadi Bu Atikoh sempat bilang karena dengan lari itu bisa mengeluarkan stres, energi yang negatif gitu. Dan kadang juga kayak ngobrol dengan diri sendiri gitu Mbak. Ketika kan lari yang isiran, yang nggak usah mikir pace, nggak usah mikir kecepatan itu ya, saya kayak lagi ngobrol dengan diri sendiri gitu. Ya sambil mengevaluasi, introspeksi seperti itu. Jadi mengakrabkan dengan diri sendiri. Dan caranya dengan ya benar sih, sebenarnya salah satu me time yang paling efektif ya. Betul. Ya jadi biasanya lari nggak sambil dengerin musik. Kadang dengerin musik, dengerin doa-doa sama podcast. Oh. Ya untuk nambah pengetahuan juga kan. Betul. Jadi merecharge tubuhnya, jiwanya, semua raganya. sekalian dan raganya. Oke. Nanti kita bahas lebih banyak lagi. Saya pengen mengenal lebih dekat lagi tentang sosok Bu Atikoh, dan saya yakin bukan hanya saya, semua yang sedang menontonnya juga pengen tahu juga sosok wanita hebat di balik pemimpin hebat. Tapi mungkin yang saya pengen tanyakan dulu, karena kalau sebagai seorang wanita, kita sama-sama wanita ya, sometimes pilihan hidup itu bisa merubah banyak hal. Khususnya kehidupan seorang wanita. Karena kadang-kadang kalau kayak pria ketika mereka menikah, sebenarnya sebelum dan sesudah menikah ya tetap aja pekerjaannya nggak terlalu berbeda banyak gitu. Tapi kan kadang-kadang untuk seorang wanita ketika kita menikah itu bisa
berubah profesi, ya kan, hidupnya juga bisa berubah. Dan bukan hanya menikah, ketika kita punya anak pun juga hidup kita tuh bisa totally berubah banyak gitu. Dan saya yakin di dalam perjalanan Ibu Atiko pun juga, apakah seperti itu juga? Iya, betul sekali. Jadi dulu awal setelah saya kerja itu sebelum lulus ya, jadi wartawan. Jadi wartawan dulu kan agak beda dengan sekarang ya, yang harus ada rapat redaksi sampai malam. Kalau sekarang kan bisa ngetik dimanapun, kita harus ke kantor untuk membuat laporan dan sebagainya. Jadi kehidupannya memang agak life balance-nya kurang ya, mungkin jam kerjanya tidak teratur dan sebagainya. Sehingga ketika mau memutuskan untuk menikah, saya dihimbau sama keluarga untuk cari pekerjaan yang jam kerjanya lebih normal gitu. Akhirnya saya apply untuk jadi ASN, karena ASN kan jam kerjanya reguler. Betul. Kalau wartawan nggak ada hari liburnya kan, justru kalau malam minggu biasanya malah tambah ngejar deadline. Iya, kemudian deadline, hari libur itu malah justru kita pasti sibuk. Lebaran, tahun baru itu malah kita sangat kesibukannya sangat tinggi dan harus siap 24 jam. Ya, kalau sekarang mungkin agak berbeda karena ngetiknya bisa dimanapun, tinggal di email dan sebagainya. Jadi lebih dipermudah oleh teknologi dengan zaman saya. Betul. Jadi menyesuaikan ketika menikah pada saat itu ya. Terus kemudian ketika sudah bekerja, alhamdulillah kan dikasih kesempatan untuk bekerja ya. Tapi saya pada titik tertentu juga sudah merasa saya sudah cukup untuk mengaktualisasi diri, kemudian saya resign. Pensiun dini lebih tepat, tapi umurnya 50 tahun sih. Jadi sudah cukup lama lah diberi kesempatan. Karena Mas Ganjar itu tidak pernah sekalipun melarang saya atau mengadvise saya untuk udah sih emang kurang gitu misalnya. Saya pernah dengar dari orang lain justru, emang kurang gajinya Mas Ganjar seperti itu. Padahal kita bekerja itu bukan cuma untuk mencari finansial kan, tapi aktualisasi diri. Kita juga bisa menyumbangkan ilmu, bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Iya, jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan dan bisa didapatkan juga ketika kita bekerja, bukan hanya gajinya berapa, income-nya berapa gitu. Betul sekali Mbak. Iya. Nah, itu kan salah satunya ya, tadi kan pensiun dini, apalagi Pak Ganjar juga waktu itu menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, yang sekarang saya pengen tanyakan, sebagai sebelumnya istri dari gubernur Jawa Tengah dan sekarang menjadi calon ibu negara, jadi pengangguran sekarang. Oh gitu, jadi pengangguran. Apa yang berubah dari seorang Siti Atiko dan apa yang masih sama? Ketika masih menjadi istri gubernur kan banyak jabatan fungsional ya Mbak. Menjadi ketua tim penggerak PKK, yang itu adalah pemberdayaan masyarakat. Binaan-binaan kita itu biasanya di desa-desa. Kemudian ketua Dekranasda, bagaimana kita bisa mensupport kerajinan gitu. Kemudian jadi Bunda PAUD terkait dengan pendidikan anak usia dini. Itu semuanya jabatan fungsional yang ketika jabatan Mas Ganjar selesai otomatis juga selesai. Tetapi itu tidak berarti tugas saya dalam sisi itu selesai. Ya, sebagai seorang individu saya tetap bagaimana kita bisa mempromot produk-produk kerajinan daerah. Sampai sekarang saya masih ini, cuma kalau dulu lebih fokus memakai produk-produk kerajinan Jawa Tengah. Sekarang seluruh Indonesia ya. Betul. Ini yang bawahan saya pakai juga dari NTT. Jadi ya yang membedakan mungkin kedudukan saya sebagai ketua. Tetapi dari sisi kita memberdayakan, dari sisi kita memfokuskan kepada mereka tetap malah kita sekarang lebih luas lagi di Indonesia ya. Kayak Mas Ganjar setiap kemana-mana pasti bagaimana dia bisa mensupport UMKM yang ada di sana. Seperti itu. Iya. Tapi kalau dari dari karakter Bu Atiko sendiri berubah nggak sih? Dengan adanya perubahan ini kan pasti berbeda banget ya, orang jadi lebih menyorot Ibu Atiko. I don't know, apakah ada perubahan? Kalau karakter enggak ya, karakter mungkin yang jelas sekarang lebih hati-hati saja gitu ya. Karena saya biasanya mau kemana-mana juga sendiri gitu Mbak. Sendiri, mau pergi kemana sendiri gitu ya. Cuma kadang sekarang tuh nggak bisa selononggel kayak gitu gitu. Jadi lebih mawas diri itu.
Tapi insya Allah sih semuanya aman-aman saja ya. Tapi Iya. dari sisi karakter dan semuanya tetap sama. Oke. Dan orang juga nggak terlalu aware sama saya kok Mbak. Masa? Mungkin nggak enak untuk Nggak nyapa terlalu- dari jauh. Nggak terlalu, ya beda lah ya. Kalau Mas Ganjar dari jauh orang sudah langsung notice gitu ya. Iya. Mungkin Alam juga orang dengan pakai jilbab kan juga kadang wajahnya cuma kelihatan sedikit, Iya. jadi nggak terlalu ini. Cuma kalau yang sudah paham itu baru. Oke, tapi tetap rendah hati loh Bu Atiko. Karena aku sempat ngeliat waktu itu sempat ada potongan video TikTok. Jadi Pak Ganjar kayak lagi lari atau lagi naik sepeda, lagi lari kayaknya. Terus ada yang notice. Terus Pak Ganjar mau foto dong, Mbak tolong fotoin Pak Ganjar. Akhirnya Ibu Atiko yang mau fotoin. Ya saya memang biasa seperti itu, memfungsikan seperti itu kan. Posisi saya pasti selalu paling dekat sama Mas Ganjar. Iya. Jadi lebih accessibility-nya tinggi ya dari orang yang mau foto. Orang nggak terlalu notice kita kan, Iya, pasti pengennya foto. ini Ibu. Jadi ya tinggal nutul aja kok. Tinggal nutul, jadi nggak masalah. Iya. Dari dulu, dari Mas Ganjar masih di DPR seperti itu. Dulu kan awal-awal ketika Senturi itu ya, banyak orang sudah mulai minta foto sama Mas Ganjar. Saya memposisikan jadi fotografer. Jadi itu hal yang sudah biasa. Iya. Dan saya merasa malah senang karena bisa sedikit banyak membantu itu dengan cara yang sangat sederhana. Oke. Itu yang berubah ya, yang nggak Iya. berubah dari seorang Siti Atiko. Yang tidak berubah ya saya selalu menjadi diri sendiri itu Mbak. Karena kalau kita menjadi diri orang lain itu sangat capek loh. Iya. Ya seperti inilah kita gitu. Cuma kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas dari sisi mungkin adab ya, attitude itu kita koreksi. Mungkin ada karena di setiap tempat itu kan pasti beda-beda budayanya. Saya mencoba untuk ketika berkunjung di suatu tempat itu juga menyesuaikan dengan budaya setempat itu aja. Tapi intinya adalah selalu menjadi diri sendiri. Sehingga kita nyaman, orang lain juga nyaman. Betul. Tetap menjadi versi terbaik diri kita, tapi jangan lupa untuk menjadi versi terbaik tetap dari diri kita sendiri. Betul sekali gitu Mbak. Ya. Iya gitu. Oke. Adjustment pasti banyak ya, terutama salah satunya dari Semarang sekarang jadi pindah ke Jakarta. Iya betul. Iya Kadang kan? kalau di sana itu untuk sopan santun kan kadang njih gitu loh. monggo itu silakan gitu ya. Monggo. Ketika awal-awal di sini saya juga gitu ke orang yang terutama yang sepantaran atau lebih tua itu monggo Bu gitu njih. Kalau iya itu kan kalau bahasa di Jawa itu ngoko. Jadi kayaknya kok saya nggak sopan sama orang yang lebih tua atau seumuran itu. Lama-lama oh iya kan nggak paham dia malah justru kalau saya pakai bahasa yang maksud kita untuk polite, tapi orang lain belum tentu paham. Nah itu salah satu adjustment di situ. Betul. Di sini mungkin lebih apa ya? Lebih fast pace. Iya kan? Betul. Iya. Dan mungkin lebih ramah di Jawa Tengah kali ya. Mungkin bukan ramah, berbeda aja ya. Ya sama ya. Cuma kalau di sana kan ya mayoritas sudah familiar ya Mbak. Kalau di sini ya berusaha kalau papasan ya kalau bisa menampakkan senyum gitu, orang akan membalas kok. Betul. Jadi mungkin mereka sebetulnya tidak senyum bukan karena apa-apa, karena saling menjaga gitu loh. Siapa tahu ini kenal nggak sih gitu. Tapi kalau kita senyum orang akan membalas senyum. Iya. Pasti. Jadi sebetulnya ya tergantung kita juga sendiri. Oke. Penasaran pengen tahu dong a day in your life. Bu Atiko tuh sebenarnya kesehariannya seperti apa sih? Oke, kalau sekarang ya saya biasanya bangun tidur dari mulai bangun tidur ya. Bangun tidur itu jam berapa biasanya? 2:30 atau jam 3 pagi. Itu tiap hari. Jadi saya orang yang paling susah untuk tidur malam. Biasanya kalau ada acara yang sampai malam, saya persiapannya harus dari sore, ngopi dan sebagainya. Oh iya. Karena kebiasaan jam 9 sudah tidur. Karena jam biologisnya itu 2:30 atau jam 3 sudah bangun. Saya biasanya bersih-bersih, kemudian ibadah malam ya, sholat malam itu nge-charge. Itu menurut saya morning booster yang luar biasa ketika kita curhat ke sama yang di atas. Apa yang menjadi kegundahan kita, apa yang menjadi keinginan kita itu kita curahkan semuanya saat itu. Gitu. Biasanya itu sampai sholat subuh ya, sholat subuh. Setelah subuh saya persiapan untuk ya lihat jadwal dulu.
apakah ada kegiatan Mas Ganjar yang perlu aku dampingi, jam berapa, kegiatan saya mulainya jam berapa, kegiatan alam bagaimana. Jadi kegiatan 3 orang ini saya ini apa yang bisa saya masuk di mana atau nggak perlu, seperti itu Mbak. Oh jadi ada jadwalnya Pak Ganjar dan jadwalnya alam juga itu masuk ya? Jadi mana yang perlu kapan saya harus ketemu mereka. Misalnya kayak alam kan biasanya startnya mulai siang sampai malam. Nah saya pinginnya ya setiap hari tetap ada waktu kita gitu. Terus habis itu olahraga. Ya, jam 5:15, jam 5:30 olahraga 1 jam. Setelah selesai persiapan yang lain. Ya biasalah ibu-ibu ya. Mandi, sarapan, ya udah start mulai aktivitas. Saya tipikalnya sebetulnya orang rumahan Mbak. Oh ya. Ya jadi setelah aktivitas pulang ya udah di rumah gitu, nggak mampir-mampir. Mampir-mampir itu kalau benar-benar ada sesuatu yang butuh gitu. Jadi pergi-pergi juga seperti itu. Memang kalau ada kepentingan, ada yang sesuatu yang mendesak ya pergi. Kalau ada aktivitas seperti itu. Oke. Biasanya berarti kalau sekarang berarti menemani Pak Ganjar mendampingi beliau di beberapa macam kegiatan dan pertemuan dan interview mungkin ya? Ada yang perlu didampingi, ada yang enggak. Jadi biasanya nanti dipilah-pilah mana yang perlu saya dampingi, mana yang tidak. Nah ketika tidak perlu mendampingi berarti saya bisa aktivitas sendiri, seperti itu Mbak. Kalau aktivitas sendiri tuh biasanya ngapain aja Bu Atiko? Ya macam-macam ya. Kalau di rumah ya bersih-bersih. Kalau di luar ya aktivitas-aktivitas lah, kayak kemarin misalnya ada kesempatan nengok orang, kemudian bisa silaturahmi seperti itu. Iya, that's nice. Jadi apapun aktivitasnya, tapi setiap hari selalu dimulai dengan bertemu dengan yang memberikan kita hidup. Ya, itu. Ya. Kalau sehari nggak melakukan tuh kayaknya ada yang kurang. Jadi memulai harinya agak kurang plong gitu loh Mbak. Ya. Benar. Itu juga satu hal yang selalu saya ingatkan ya. Maksudnya ketika kita bisa membuka mata di pagi hari, berarti kan wah kita masih hidup nih. Jadi sebelum bertemu dengan orang lain, ya kita harus bertemu dengan yang memberikan kita hidup ini kan hari ini. Oke. So happy. Sebagai parent, orang tua, apalagi memiliki anak tunggal, alam gitu ya. Apa sih bagaimana cara Bu Atiko mendidik alam? Apa tantangan terbesarnya? Menjadi orang tua itu kan belajarnya seumur hidup menurut saya Mbak. Karena anak dinamis itu ya. Jadi tantangan terbesarnya itu ya kita bisa melihat dunia dia dengan cara dia. Terkadang kita kan lupa melihat kehidupan dia dengan cara kita. Kita pernah kecil tapi anak belum pernah tua. Iya, betul. Itu. Dan setiap tahapan itu pasti treatmentnya berbeda. Nah itu yang bagaimana kita adjust terhadap perkembangan anak, usia anak dengan treatment yang berbeda. Mungkin ketika balita dia masih 100% di bawah kendali kita kan. 100% mau mungkin yang agak, kalau alam itu dulu yang sudah agak melenceng misalnya kayak baju Power Rangers kan. Power Rangers yang 1003 itu loh. Itu di zaman-zamannya alam suka Power Rangers. Itu Ringo kan. Kering dipakai, Ringo itu kering pakai. Kondangan pakai itu. Padahal kita rapi kan, orang jadi ya ampun ini emak bapaknya rapi, anaknya pakai baju 1003 gitu ya. Itu. Jadi begitu meningkat umur itu pendekatannya pasti berbeda. Semakin dia besar, semakin orang tua itu lebih sebagai pengawas, sebagai teman. Nah ini yang terkadang kita tergoda untuk tetap memposisikan kita sebagai penentu kebijakan, sebagai penentu arah langkah dia. Nah tentu dengan semakin dewasanya alam, kita selalu bisa diskusi ya. Saya sering juga kok berdua gitu terutama ketika SMA. Ada nggak yang perlu diintrospeksi dari bunda? Apa yang alam nggak suka sih dari sisi bunda? Oh justru ditanyakan. Oh ya, apa yang perlu diintrospeksi dari ibunya gitu? Sebagai ibu saya takut kita kan selalu ingin memberikan yang terbaik, tapi belum tentu penerimaan dari seorang anak seperti itu. Jadi saya selalu
ngobrol terkait tentang itu, Mbak. Jadi ya itu, apalagi kan pola pendidikan orang tua kita berbeda dengan sekarang kan. Betul. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, bagaimana saya bisa in charge dengan alam itu salah satunya saya berusaha untuk menggali, berusaha untuk paham dunia dia dan apa yang sedang dia sukai. Ketika SD misalnya lagi TK itu Power Rangers, harus tahu namanya Power Rangers itu siapa saja, karakteristiknya seperti apa, sehingga ngobrolnya nyambung. Ketika SD, SMP mungkin ya, SMP dia suka basket, bola. Kalau bola kan sebenarnya sama ya. Basket, saya juga harus paham klubnya dia itu yang disukai siapa, pemainnya apa saja, transfer kemana dan sebagainya. Misalnya NBA itu dia sukanya yang apa, Boston ya. Itu SMA juga seperti itu, musiknya bagaimana, film yang dia sukai, buku yang dia sukai. Dengan seperti itu dia merasa nyaman juga ketika ngobrol dengan kita. Karena kalau kita tidak tahu dunia dia, pasti akan ada gap. Kita kan ada gap usia ya, gap usia. Nah, untuk menurunkan itu tentu dari orang tua yang harus bisa memposisikan diri. Itu memang ya challenge menurut saya. Dan itu harus dibiasakan dari awal ya, karena kalau di saat memang udah penting terus kita baru ajak ngomong, udah nggak akan dari bisa. Dari awal, dari ketika dari usia dia ya balita, itu sudah mulai kita harus paham, mengidentifikasi dia sukanya apa, terus kita mengguidance juga apa yang boleh, apa yang tidak, seperti itu, Mbak. Karena kalau menurut saya dari sisi parenting itu, adab itu lebih tinggi dari ilmu, karakter itu lebih penting daripada sekedar nilai-nilai kurikulum di sekolah akademis. Karena kalau adab itu akan menjadi habit dan akan dibawa sampai dia dewasa. Tidak bisa kalau pendidikan karakter itu tiba-tiba, nggak bisa. Betul. Kalau misalnya nilai dia itu remit, masih bisa ada kesempatan. Tapi kalau remit dari sisi karakter itu susah sekali, akhlak itu susah. Dan itu sesuatu hal yang bukan hanya diajarkan, tapi anak harus melihat dengan sendiri kan, orang tuanya seperti apa, perilakunya seperti apa, karena secara tidak langsung subconscious itu pasti akan menurun kepada dia. Betul sekali, Mbak. Jadi itu juga menjadi semacam barrier buat kita, agar kita juga bisa menjadi, setidaknya ada dia bisa melihat kita lah gitu. Nggak cuma omong doang gitu. Apa sih accidental only, ngomong nasehatin ini, tapi kita sendiri nggak boleh banyak nonton TV, emaknya nonton gitu, misalnya seperti itu. Kan kalau tadi saya bilang sometimes kadang-kadang keputusan satu orang, misalnya keputusan Pak Ganjar gitu sebagai kepala keluarga untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia, itu pasti akan berpengaruh dan berdampak kepada Ibu Atiko sebagai istri. Saya yakin keputusan beliau pun juga pasti akan sangat berdampak kepada Alam sebagai anak. Bagaimana Bu Atiko melihat dampak seperti apa yang sebenarnya akan berpengaruh kepada Alam dengan sekarang Pak Ganjar menjadi calon presiden? Ketika Mas Ganjar itu dicalonkan saya langsung ngobrol sama Alam, karena yang paling banyak impactnya nanti pasti ke Alam. Itu ya, kita harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan, karena keluarga itu kan satu kesatuan. Jadi dari sisi itu, ketika ada seseorang sedang punya hajat, sedang ada cita-cita, tentu harus saling support. Yang tentu yang banyak dialami oleh Alam itu sekarang sorotan ya, dari sisi sorotan. Saya selalu bilang ke Alam bahwa dia harus tetap menjadi diri sendiri, tetap menjadi diri sendiri. Terus tidak terbuai oleh pujian, tapi juga tidak terjerembab oleh hinaan. Karena pasti ada yang memuji, ada juga yang menghina, ada yang melakukan bullying, meskipun lewat sosial media itu ya. Akhirnya, tapi alhamdulillah Alam tuh dewasa gitu loh. Jadi malah justru saya juga banyak belajar dari dia bahwa kalau misalnya terkait dengan politik itu nggak boleh baper. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi kita memang harus bisa memilah dan memilih mana yang komentar-komentar atau suggestion dari orang itu yang memang membangun, yang untuk kepingin kita develop ya,
agar kita bisa lebih improve itu, atau mana yang cuma sekedar haters. Atau ada yang walaupun kata-katanya tajam, tapi kalau itu kritik membangun, kita akan sangat suka. Gitu. Jadi itu Mbak, yang paling tetap harus menjadi diri sendiri lah. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Bu Atiko? Ya kalau dia tidak menjadi diri sendiri, jadi terbuai oleh pujian atau menjadi insecure karena cercaan itu. Jadi ya itu. Tapi kalau dia tetap menjadi diri sendiri kan, dia dipuji bagaimanapun dia tetap teguh ya, tidak terbuai atau dicerca seperti apapun dia tetap tegar. Tidak terpengaruh dengan tekanan atau even dorongan atau mungkin ekspektasi dari lingkungan sekitarnya yang mungkin melihat bahwa sekarang alam udah berbeda nih, kalau gitu harusnya seperti ini aja, atau enggak kenapa kamu enggak melakukan ini dan seterusnya gitu ya. Ya itu juga jangan sampai dia menjadi tertekan. Tertekan karena ya itu ya, karena ekspektasi masyarakat pasti cukup besar. Apalagi alam anak tunggal gitu kan. Kalau anak dua bisa di-share ya. Ekspektasinya ke anak yang A sama yang B, lah dia kan satu-satu. Benar-benar cuma seorang gitu. Jadi ya itu, pokoknya kalau ada sesuatu harus disampaikan juga, kita diskusi di rumah itu tentang segala hal. Jadi karena untungnya memang dari kecil kita terbiasa untuk terbuka, membuka keran-keran diskusi itu selalu. Kita juga sebagai orang tua bukan Superman, bukan Superwoman, bukan anti kritik, kita juga banyak belajar. Saya nggak malu juga untuk belajar, terutama kalau sama anak belajar teknologi ya. Mama kan gaptek. Jadi anak juga tahu bahwa orang tua itu bukan seseorang yang super, tidak selalu betul, juga siap dikoreksi, tetapi juga akan selalu memberikan dorongan buat dia dan memberikan yang terbaik buat dia. Itu yang paling penting. Jadi kita menjadi tempat sandaran. Saya menjadi tempat sandaran Mas Ganjar sama Alam juga seperti itu, Mas Ganjar juga seperti itu. Ya keluarga inti itu satu unit. Apapun juga ketika seseorang sedang punya tugas dan tanggung jawab, yang lain memberikan support dan dukungannya. Apa yang belakangan ini mungkin sering di-sharingkan oleh Alam, atau mungkin dicurhatkan oleh Alam ke Ibu Atiko? Ya mungkin dari sisi waktu ya. Kalau saya sih selalu ngingetin kayak istirahatnya harus diperhatikan, makan kan bapak sama anak sama kan. Kalau sudah ada kegiatan, ada aktivitas itu kadang lupa makan. Ya, itu. Terus yang dicurhatkan ya kondisi-kondisi politik, terus ya dinamika yang ada. Salah satunya itu. Oke. Berarti lumayan sering bertukar pikiran juga ya dengan Bu Atiko ya. Jadi pokoknya saya menyempatkan waktu kalau pagi-pagi ke kamar dia. Biasanya karena dia ini kan cuti dia, ngambil cuti kuliah. Jadi kalau sebelum aktivitas saya ke kamar ngobrol berdua gitu. Kadang cuma saya nemenin dia baringan aja sebelum dia benar-benar wake up itu. Kalau anak muda kan kadang kalau pagi itu ngumpulin nyawa dulu. Jadi baru udah cukup bangun gitu ya. Jadi saya cuma nemenin itu. Kalau sudah tak ajak makan, ngobrol. Nasihat apa nih yang paling sering Bu Atiko bilang kepada Alam? Ya kaitan sama kesehatan, olahraga, ibadah itu yang paling. Jangan itu makan yang teratur itu. Ya mungkin itu ini ya standarnya ibu-ibu ya. Betul dan kayaknya itu akan berlangsung kapanpun juga, usia berapapun juga. Karena sampai sekarang pun Bu Atiko usia saya udah 43 tahun, saya juga udah punya anak remaja, tapi mama tetap aja selalu ingetin jangan lupa makan ya, jangan lupa ke gereja ya. Lagi-lagi sama ibadah, makan, sehat gitu. Soalnya orang tua paling tahu. Ini kalau sudah kerja itu lupa makan itu loh. Iya kan, Mbak? Betul. Pasti gitu. Sama jadi, jangan tidur terlalu malam ya gitu. Karena paham. Karena mama pasti paham ini kalau ini masih sama. Bener. Kayaknya itu akan terjadi seumur hidup. Tapi saya mengapresiasi sih, karena dengan seperti itu kan berarti sebenarnya mereka masih peduli ya. Dan itu salah satu cara yang
cara mereka bisa menunjukkan rasa sayangnya sebenarnya dengan bertanya dan dengan mengingatkan, bener kan? Ya, jadi mau Alam nanti udah punya anak, tetap aja pasti ibunya akan selalu bertanya ya dan mengingatkan. Oke. Tadi Bu Atiko sempat bilang bahwa sekarang banyak banget sometimes komentar-komentar dan itu pasti tidak bisa dibendung ya. Maksudnya kan sekalinya kita punya kemerdekaan untuk berbicara, akhirnya berbicara merdeka sekali gitu. Artinya nggak ada batasannya. Nah, bagaimana cara Bu Atiko sendiri menyikapi hal tersebut? Karena mau nggak mau apapun juga yang kita lakukan, walaupun itu benar, tapi kan pasti akan selalu dianggap ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ya, bahkan terakhir kali aku baru saja nonton film Budi Pekerti gitu, itu bagus banget filmnya. Dan di situ dibilang bahwa sometimes kalau di dunia sosial media ini bukan lagi tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang paling kencang aja ngomongnya, yang paling sering ngomongnya aja gitu. Jadi ya saya benar-benar memilah sekarang, memilah mana yang perlu saya baca, mana yang nggak perlu. Kemudian kalau dulu saya masih merespon merespon ketika ini, tapi sekarang sudah enggak. Dulu merespon ketika ini kayaknya perlu deh diluruskan, gitu ya. Tapi ketika melakukan seperti itu ternyata tetap ada mereka menjustifikasi dengan pendapatnya. Akhirnya udah deh, ya udah nggak apa-apa. Ya itu tadi. Bukan mencari benar atau salah, tetapi mencari yang suaranya paling keras. Ya udahlah, jadi ya kita terima aja gitu. Tapi ya itu saya kembali lagi dengan nasihatnya Alam ya, bahwa kita nggak usah baper gitu. Oh, justru malah Alam yang nasihatin. Jadi ketika Alam tuh tahu ketika emaknya lagi agak down dengan hal-hal seperti itu, dia pasti ngasih nasihat ke aku. Jadi untuk bisa memilah mana yang perlu dibaca, mana yang perlu peduliin, mana komentar yang nggak usah diambil hati, seperti itu. Pokoknya intinya jangan baper gitu. Jadi saya banyak belajar sih, Dulu awalnya malah justru saya khawatir dengan dia ya, karena kan masih muda. Kemudian kok banyak ini ya, terutama yang pas penolakan Israel itu yang U20 itu, saya gimana membesarkan hati dia, ternyata malah dia yang membesarkan aku. Iya. Sometimes kadang-kadang kita meng-underestimate anak kita tuh jauh lebih dewasa dari apa yang kita bayangkan ya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang tua kan, ya mereka masih tetap anak gitu. Padahal sebenarnya pemikiran dan cara mereka menyikapi itu seringkali lebih dewasa daripada kita orang dewasa yang sesungguhnya. Ya, mungkin juga mereka lebih familiar dengan dunia sosial media ya. Kalau saya kan sebenarnya nggak terlalu familiar ya, nggak, jarang lah. Cuma ketika pandemi kita perlu mengedukasi masyarakat, akhirnya saya buka Instagram. Jadi saya buka IG itu karena ada pandemi. Bagaimana kita mengedukasi untuk gaya hidup sehat, bagaimana kita untuk jaga jarak, vaksinasi dan sebagainya, kan tidak bisa ketemu langsung. Jadi awalnya seperti itu, makanya agak ini juga pertama agak shock juga. Masih ingat nggak saat dimana Bu Atiko merasa paling down? Tadi kan Bu Atiko sempat merasa, aduh ada saat-saat dimana sedih banget, down banget. Dalam setiap tahapan hidup saya sempat ya mengalami. Ketika saya belum ketemu Mas Ganjar, kondisi paling down ya ketika orang tua saya meninggal ya, karena jarak waktunya berdekatan, itu dimana kita belum mandiri. Jadi itu luar biasa, dari hantaman dari secara mental, dan ini luar biasa, mental ekonomi itu luar biasa. Kemudian yang kedua downnya itu ketika saya nggak hamil-hamil. Saya kan agak lama hamil, sampai pada saya titik ngobrol sama Mas Ganjar. Berapa tahun berarti dari sejak menikah? Ya sebenarnya 1,5 tahun ya, 2 tahun itu. Cuma kan kalau di kita 1 tahun belum hamil aja sudah, ya kenapa? setiap ngumpul itu selalu ditanya gitu kan. Jadi itu tambah merasa insecure. Saya sudah pada tahap ngobrol sama Mas Ganjar, kalau tidak dikaruniai anak gimana, juga sama tahap seperti itu. Terus Mas Ganjar mencontohkan beberapa keluarga itu mereka nggak punya anak tapi tetap bahagia, hal seperti itu. Jadi akhirnya saya lost, udah nggak ada beban lagi
malah akhirnya hamil alam itu kayaknya mukjizat lah. Iya. Habis itu udah nggak KB nggak apa tetap ini. Kemudian dalam perjalanan hidup juga ada downnya ketika kebanyakan kaitan sama Mas Ganjar. Oh iya. 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 Dia merasakan kita juga yang lebih Iya. down justru ya. Dia Karena mengalami sebagai kita seorang yang istri ini. meskipun kadang Mas Ganjar di depan keluarga pasti berusaha untuk tegar, tapi kita tahu bahwa dia lagi banyak pikiran, dia lagi down. Itu berpengaruh ke saya. Makanya Mas Ganjar berusaha kalau di rumah menjadi strong gitu karena tidak ingin mempengaruhi, karena saya kan orangnya sensitif ya, tipikal introvert lah, sensitif, jadi lebih peka gitu. Oh ini Mas Ganjar. Jadi kalau di depan saya pasti seolah-olah tegar. Iya. Sekarang, di momen apa contohnya yang masih diingat? Ketika di Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu yang ada beberapa demo itu juga berpengaruh, tapi tidak sedahsyat ketika yang ini ya, yang U20 ini. Oh, iya. Itu yang paling luar biasa. Karena saya juga diteror gitu, terkait dengan itu, diteror lah, yang IG saya luar biasa sekali. Itu terornya secara bahasanya itu kasar sekali dan luar biasa. Tapi saya harus tegar, saya harus sabar, karena kalau saya lemah nanti Mas Ganjar seperti apa. Iya. Tuh, jadi ya itu. Jadi dalam setiap tahapan itu selalu ada. Selalu ada. Apa cara yang paling ampuh untuk Bu Atiko selalu bisa tetap tersenyum walaupun susah dan mengumpulkan kembali sisa-sisa nyawa untuk I have to stand strong untuk suami saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk diri saya sendiri juga. Yang pertama ya itu tadi, saya curhat yang di atas itu. Setiap saya curhat selesainya itu kok kayak enteng. Mungkin persoalan tidak selesai saat itu juga, belum ada problem solvingnya ya. Tetapi dari sisi psikologis kita lebih enteng. Ketika psikologis kita lebih enteng, kita pikirannya jadi jernih. Oh harusnya stepnya seperti ini. Kemudian kita percaya bahwa maksud Mas Ganjar itu bagus, gitu ya. Ada loh regulasi yang mengharuskan seperti itu. Ada argumentasi, jadi tidak ngasal. Kebijakan itu tidak asal, tetapi ada reasonnya, ada berbagai hal yang mendorong Mas Ganjar untuk seperti itu. Jadi gitu Mbak, bahwa kita memiliki itikat baik, gitu loh, itikat baik. Jadi masalah ada pro kontra itu memang kita kan nggak mungkin memuaskan seluruh pihak. Betul. Gitu. Jadi setiap keputusan pasti ada resiko. Tuh. Jadi ya, dan setiap semakin tinggi posisi itu resikonya pasti juga semakin tinggi, responsibility-nya semakin tinggi karena privilege-nya juga semakin tinggi. Betul, sorotannya juga makin banyak, suaranya juga makin banyak, ya kan, yang bersuara gitu. Ya, tapi tetap sih saya juga sangat setuju seperti Bu Atiko bilang, dengan kita cerita kepada Yang Maha Kuasa, sebenarnya ya pertama kita tenang dan kembali diingatkan bahwa kita nggak sendiri, masih ada Yang Maha Kuasa, dan terus berprasangka baik. Karena pada akhirnya sebenarnya rencananya Dia kan selalu baik ya. Rencananya selalu yang terbaik. Betul. Meskipun itu belum tentu yang kita inginkan. Betul. Tapi itu yang terbaik buat kita. Betul. Gitu. Lewat invisible hand ya. Invisible hand, that's true. Okay. Ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan, ini saya seringkali selalu ditanya nih, kadang-kadang kalau sebagai ibu atau perempuan itu kita selalu ditanya, lebih pilih mana nih, mensupport suami atau mensupport anak gitu kan. Ketika ada dua pilihan nih, satu kepentingan suami sama kepentingan anak, yang mana yang didahulukan? Tergantung prioritasnya ya Mbak ya. Jadi kayak membuat skala prioritas sendiri ya. Misalnya saya harus mendampingi Mas Ganjar urusan kerjaan, sementara Alam sakit, karena pernah kejadian seperti itu. Alam sakit di opnam,
saya pasti akan nungguin alam, walaupun sebenarnya pekerjaan itu banyak. Karena kalau pekerjaan Mas Ganjar banyak yang bantu, tapi ibunya alam cuma satu. Karena kan banyak ketika anak sakit itu banyak hal yang hanya bisa ibu yang bisa melakukan ya. Nyuap, kalau misalnya dia diinfus kan berarti disuapin. Ada hal-hal tertentu yang hanya ibu yang dia mau gitu. Tetapi apabila misalnya kepentingan alam itu tidak terlalu prioritas, saya memproteskan kalau Mas Ganjar itu berkaitan dengan tugas negara, ya saya lebih memilih yang kepentingannya Mas Ganjar. Jadi saya timbang-timbang, saya timbang-timbang. Tapi kalau kaitan kepentingannya alam itu tidak bisa dilimpahkan orang lain, ya saya ke alam. Iya, betul. Dan setiap keputusan yang saya ambil, baik Mas Ganjar maupun alam, mereka paham. Jadi ketika tidak merasa dikorbankan itu loh, ketika saya nggak bisa nemenin Mas Ganjar untuk urusan-urusan kaitan pekerjaan karena alam sakit, Mas Ganjar pasti support karena ya anaknya lebih membutuhkan. Dan ketika Mas Ganjar lebih butuh, saya bilang ke alam, biasanya minta maaf. Kalau saya ke alam minta maaf, kalau ke Mas Ganjar nggak pernah. Oh gitu. Karena Mas Ganjar ya dia kan juga sebenarnya kepingin juga nampingi anaknya. Betul. Tapi kalau alam yang dikorbankan, saya biasanya minta maaf dulu. Ya, soalnya ini ada agenda bla 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 bla, jadi Bunda nggak bisa gitu. Cuma kalau dulu ketika alam masih SMA, kalau untuk ngambil rapat, kalau nggak saya pasti Mas Ganjar, karena dia nggak mau kalau diambilkan staff itu nggak mau. Jadi pasti salah satu yang menghadap ke sekolah untuk terima raportnya. Jadi siapa yang bisa? Karena kan kadang aku juga ada agenda, Mas Ganjar ada agenda, kita cari titik temu siapa yang bisa. Oke. Jadi kalau berbicara tentang kepentingan tergantung konteksnya ya, karena kita nggak bisa mengeneralisasi, tergantung itu konteksnya, masanya dan juga dampaknya nih. Iya, oke. Tapi kalau secara umum nih, pilih anak atau pilih suami? Ya anak lah. Oh gitu. Nggak mikir lagi. Anak darah daging kita kan. Kita yang ngandung lagi. Iya benar, berarti mohon maaf Pak Ganjar. Kayaknya kalau ibu-ibu kayak gitu deh. Ibu-ibu selalu seperti itu ya, karena kita yang mengandung selama 9 bulan dan historisnya panjang. Oke. Tapi lagi-lagi sebagai seorang wanita, of course kita menjadi perekat semuanya ya, ya kan, karena bagaimanapun juga peran wanita itu penting banget sih. Iya. Nah, pertanyaan saya justru sekarang sebagai seorang perempuan nih, apa satu advice yang Bu Atiko bisa bagikan kepada perempuan lainnya juga supaya kita tuh bisa menjadi wanita yang bisa memberikan support dan dukungan kita kepada suami, apalagi kalau khususnya suaminya yang berkarya dan bekerja di sektor publik seperti ini. Ya, sebenarnya saya tadi sampaikan ya, sebenarnya keluarga kan satu unit ya. Sebenarnya bukan hanya perempuan yang punya tugas untuk mensupport, tetapi suami dan anak juga harus mensupport istrinya, ibunya, agar ada balancing gitu ya. Jadi sang suami harus mensupport istrinya untuk aktualisasi diri, untuk bisa menjadi diri sendiri, memberikan kesempatan untuk bahagia ya. Kan simpel, misalnya kalau saya diberi ruang untuk bisa mengembangkan hobi itu lah ya. Lari cuma sejam loh Mbak, tapi itu sudah memberikan kepuasan luar biasa. Dengan seperti itu saya full bisa mensupport mereka. Nggak akan ada apa sih merasa untung rugi, apa kok saya bagian support terus dan sebagainya. Karena kita sudah diberi kesempatan untuk bisa bahagia. Kesempatan untuk bisa bahagia. Lah dengan seperti itu kita bisa mensupport anak secara penuh, mensupport suami secara penuh. Itu. Dan dari sisi support yang pertama tentu dari sisi psikologis ya kalau ke suami. Jadi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting itu nggak usah dia dibebankan ke suami. Jadi misalnya kan kadang ya kalau perempuan kan memang kadang emosional gitu ya. Suami pulang malah dan beri kesempatan laki-laki itu kalau diberi tanggung jawab mereka pasti akan menjaga. Jadi beri kesempatan suami untuk bisa
mencurahkan waktu, pikiran dari dunia pekerjaan. Karena sebetulnya kalau menurut saya ya, kebanggaan suami itu salah satunya kan di bidang pekerjaan. Itu merasa mereka jadi superior gitu ya. Dan kita memberikan kesempatan dan waktu, nggak bolak-balik pulang jam berapa, jam berapa. Salah satunya itu. Jadi kalau saya jarang sekali, paling ya pulang jam berapanya bukan dalam artian saya pengen suami cepat-cepat pulang, tetapi lihat agendanya itu apa, masih ada apa saja, perlu saya tunggu atau tidak, sudah makan atau belum, kaitan seperti itu. Tapi memberikan kebebasan agar suami kita itu bisa mendharma baktikan pikiran, kemudian tenaga untuk masyarakat. Jadi hal-hal yang kecil-kecil biar diurus kita, itu yang hal-hal yang kalau saya kan sekarang sudah menjadi ini ya, tapi ketika dulu masih sama-sama sibuk, ya tetap kita harus saling support. Kalau dari sisi yang itu pertama psikologis, yang kedua kita bisa menjadi tempat bersandar. Karena setinggi apapun seorang laki-laki itu tetap membutuhkan tempat bersandar. Tempat bersandar yang paling nyaman itu istri. Sebenarnya pertama ibu ya. Tapi kan dengan dengan kita sudah hidup sendiri itu pasti akan berbeda. Betul. Ya istri, agar dia bisa menjadi rumah, perempuan itu bisa menjadi rumah bagi suami. Gitu. Jadi ketika dekat dengan istri itu merasa nyaman, bisa mengeluarkan semuanya, dan kita bisa menjaga rahasia. Karena sekecil apapun aib suami itu biar kita yang tahu. Karena nggak ada manusia yang sempurna toh. Ya, dan itu menurut saya ketika mereka mungkin curhat terkait pekerjaan, misalnya yang pekerjaannya di kantor tentang bosnya atau apa, ya udah cukup sampai kita, nggak usah kita kasih tahu. Kadang kan ada yang begitu dicurhati suami malah nanti ngobrol ke orang lain, suamiku diginiin sama bosnya. Wah itu padahal suami kita kadang membutuhkan tempat sampah, bukan membutuhkan untuk menjadi malah split. Itu Mbak. Betul. Beberapa hal. Benar-benar itu benar banget sih. Sometimes kadang-kadang setiap orang kan pasti punya kebutuhannya sendiri untuk bisa bercerita. Dan mungkin seringkali ketika suami sedang bekerja, istri di rumah, mungkin dua-duanya tuh ketika ketemu pengen saling pengen ngomong gitu kan. Nah, cuma gimana kita mungkin bisa punya kepekaan dua-duanya ya. Maksudnya dua-duanya punya kepekaan ini yang mana nih yang sebenarnya lagi sedang lebih butuh gitu. Betul Mbak. Benar nggak? Jadi kalau misalnya walaupun kita memang pengen ngomong, tapi kalau kita merasa bahwa sepertinya mungkin suami lagi lebih butuh deh. Suami yang kita lebih nunggu. butuh, ya udah kita dengarkan. Dan didengarkan aja udah cukup ya, nggak perlu dikasih komentar. Makanya, kemarin saya bilang apa ya gitu kan? Tuh kan saya udah bilang gitu. Seringkali kan istri gitu ya. Kadang cuma butuh tempat untuk ya itu jadi tempat sampah aja gitu, bukan butuh solusi loh. Karena kita juga nggak tahu di dunia kerjaan seperti apa, itu kan pekerjaannya seperti apa kan nggak tahu. Ya udah didengerin aja, misalnya ngomel tentang bosnya atau tentang rekannya atau apa. Oh iya gitu aja. Dan seringkali nggak butuh diingatkan juga, karena sebenarnya mereka juga sudah ingat ketika mereka berbuat kesalahan, gitu kan udah tahu. Dan maksudnya santai ketika kita mengingatkan lagi, tuh kan harus kayak gini, nggak ada pernah dengerin sih, makanya gitu. Ya sebenarnya itu justru malah menambah lukanya ya. Padahal kalaupun mereka kita tahu mau sebenarnya. Kalaupun kita mau mengoreksi atau evaluasi, jangan saat itu juga gitu. Mungkin setelah semuanya selesai, redam itu jadi sebenarnya sih benar mereka. Jadi sudah nggak ilfeel gitu loh. Iya. Love language-nya Bu Atiko apa sih? Kan biasa ada 5 tipe love language ya. Saya itu physically kemudian lewat touch juga jadi sentuhan ya, kontak. Makanya saya biasanya kalau pergi kemana-mana gandeng. Betul. Saya gandeng Alam atau gandeng bapaknya. Kalau jalan sama mereka aku nggak gandeng tuh rasanya aneh gitu. Kemudian mungkin cium pipi kanan kiri, kedua-duanya meluk gitu.
ketika Alam awal-awal di SMP dia udah malu kan, dipeluk, dicium iya, sama apalagi emaknya. itu gimana tuh? Apalagi anak cowok. Iya, tapi begitu SMA dia, oh ya itu memang love language-nya ibuku gitu. Bahasa, saya manggil dia kan Hani, gitu sayang gitu. Oh, manggil anak. Iya, Alam tuh tak panggilnya Hani sampai Hani. sekarang. Oke. Dia protes ketika SMP. Bunda kalau manggil Hani jangan di depan temennya. Bunda kan ngasih nama aku Alam. Iya. Ya, tapi begitu SMA, ya SMA itu sudah mulai, oh ya makku memang seperti ini gitu. Sudah bisa paham ya. Ke Mas Ganjar saya kalau telepon ya selalu I love you dan sebagainya, walaupun belum tentu dibalas. Apalagi kalau di depan teman-temannya gitu. Jadi itu Mbak. Kalau mereka lebih ke act of service ya, kalau laki-laki mungkin ya. Love language-nya Pak Ganjar? Iya, act of service. Ya. Alam juga seperti itu. Mereka irit kata-kata. Gitu ya. Tapi dari perlakuan itu kelihatan sekali. Iya, bahkan saya dengar juga selama pacaran nggak pernah ngomong I love you. Enggak. Setelah nikah pun juga nggak pernah ngomong I love setelah you. Nikah, setelah Alam lahir. Setelah Alam lahir baru. Ketika pacaran paling sayang. Oh ya aku sayang kok. Itu padahal kadang cewek kan butuh ya. Telinganya butuh. Betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu jauh melebihi apa yang diucapkan. Betul. Karena saya ingat ada satu momen di mana Pak Ganjar juga sempat cerita waktu itu harusnya naik motor, tapi karena udah janji pacaran, tapi motornya mogok di tengah jalan, akhirnya karena udah janjian naik sepeda berjam-jam. Iya, jadi kan dia tinggalnya di Bantul kan jauh dari kos-kosan saya ya. Jadi nyampe juga udah agak malam, itu jam habis maghrib itu. Terus janjiannya kan siang, dulu kan belum ada HP. Belum ada HP. Jadi nunggunya lama banget. Tapi menepati janji itu penting banget. Jadi ya itu memang yang berusaha kami biasakan di rumah juga seperti itu. Dari mulai dulu sejak pacaran juga seperti itu ya. Kalau ada janji, pokoknya kita make the most of it. Ya, berusaha untuk bisa itu walaupun ya itu seperti tadi telat itu nggak apa-apa, tapi kan memang berusaha. Saya ketika ke Alam juga seperti itu dari kecil. Janji misalnya apapun, sekecil apapun, misalnya mau pulang jam sekian, begitu saya masih ada kegiatan ya saya telepon minta maaf dulu, Bunda pulangnya agak malam gitu. Terus apalagi janjinya jalan-jalan dan sebagainya itu pasti. Jadi kalaupun tidak bisa saya akan minta maaf lebih dulu. Maaf ya Bunda nggak bisa karena bla 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 bla. Dengan seperti itu dia juga berusaha paham ya. Jadi oh ya janji itu sesuatu yang harus ditepati dan dia juga akan menghargai janji dia juga itu akan lebih bertanggung jawab. Satu hal yang dari tadi saya notice ini sangat natural banget untuk Bu Atiko, tapi ini jarang banget dan susah banget untuk orang banyak adalah permintaan maaf. Kayak dari tadi Bu Atiko sering banget gitu kayak saya minta maaf ke anak, minta maaf ya datangnya telat, minta maaf. Sedangkan kan permintaan maaf, kata maaf itu kan tidak mudah ya untuk diucapkan apalagi ke anak gitu. Tapi buat Bu Atiko sepertinya ini sesuatu hal yang sudah sangat natural dan biasa gitu untuk diucapkan. Saya memang merasa ya itu ingin memberikan gambaran ke Alam bahwa saya sebagai ibu itu tidak sempurna, orang tua itu bukan superwoman, jadi kita kadang melakukan kesalahan, tetapi kita mau loh mengakui itu dan mau memperbaiki. Ketika kita minta maaf kan kita mengakui kesalahan kita, tapi kita ada itikat untuk memperbaiki. Gitu. Jadi sekecil apapun saya berusaha pasti minta maaf, minta maaf. Jadi misalnya saya overthinking, ya kadang kan ya namanya ibu-ibu ya, kadang overthinking terus saya clarify ke dia, maaf ya Bunda overthinking. Jadi mungkin salah jadi hal-hal seperti itu Alam jadi juga menghargai bahwa orang tuanya bukan sosok yang sempurna, tapi mau mengakui itu, mau introspeksi untuk memperbaiki diri. Tapi mungkin ya dibutuhkan dua belah pihak ya, karena kadang-kadang ketika sebuah permintaan maaf atau kerendahan hati untuk meminta maaf, tapi kalau tidak dicerna oleh orang yang punya kedewasaan, seringkali itu disalahgunakan dan justru malah
Kayak orang buat- jadi nggak respect gitu. Jadi kayak ya jadi lebih menindas, dalam arti ya jadi besar kepala. Kan seringkali ada banyak banget juga anak-anak yang justru merasa apa ya, lebih hebat Powerful. daripada orang tuanya gitu kan, kayak ibu tahu apa, ini kan zamannya udah berbeda dan seterusnya gitu. Apalagi ketika udah ada kesalahan contohnya ya. Tapi ya mungkin dibutuhkan kedewasaan untuk bisa mencerna dan menggunakan hal itu sehingga justru itu menjadi respect. Ya, Gimana cara Ibu Atikoh membalance respect? Ketika salah saya minta maaf. Tetapi ketika saya benar, saya juga berprinsip kayak debat lah. Saya mempertahankan keyakinan saya ke alam, walaupun sama anak gitu ya. Jadi kalau dia salah, saya juga tegas bahwa kamu salah. Kamu harus minta maaf. Jadi ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kamu lakukan. Seperti itu. Jadi dengan seperti itu kan dia juga, oh ya, aku juga bisa dikoreksi oleh emakku gitu. Saya juga tidak semuanya hal benar. Ada yang salah, ada yang tidak. Ketika dia melenceng, saya orang tua harus meluruskan untuk kembali ke tracknya, seperti itu. Jadi kedua belah pihak itu ya harus konsekuen dengan setiap tindakannya, seperti itu Mbak. Mungkin setiap ya itu tadi, adab kan lebih tinggi dari ilmu. Jadi karena itu ditanamkan dari kecil, anak kan juga nggak akan secara frontal ya. Ketika pun dia mau berargumentasi tidak akan secara frontal. Tetap ada sopan santun yang harus dipegang. Ada anggah ungguh, kalau di Jawa kan anggah ungguh. Bagaimana ketika walaupun kita membuka ruang diskusi selebar-lebarnya dengan anak, tetapi kan tetap ada tata krama. Itu Mbak. Betul. Jadi ngobrol dengan orang tua, ya oke, kita sebagai teman, sebagai ini, tapi tetap harus ada angga ungguh. Bahwa yang alam hadapi itu orang tua. Saya sebagai ibu, saya memiliki hak untuk menertibkan ya, ada tata tertib kan di keluarga itu, menegakkan ketertiban itu ada. Jadi ya tetap ada punishment di keluarga itu ada, walaupun saya nggak pernah main fisik ya, nggak pernah, tapi tetap ada rambu-rambu. Kadang kalau orang udah mengerti nggak perlu fisik, nada intonasi suara aja mereka udah ngerti kok, iya kan? Jadi siaga 1, 2, 3 dia udah paham. Ini siaga berapa langsung. Bener, ini tergantung koma penekanannya di mana, mereka ngerti. Oke. Itu untuk yang peka dan paham ya. Betul sekali. Ibu-ibu juga soalnya, sama-sama ibu-ibu. Dua pertanyaan terakhir untuk Bu Atikoh. Yang pertama, saya selalu teringat kalau tadi Bu Atikoh bilang bahwa di dalam hidup ini ya kan selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Dan Ibu Atikoh bilang selalu akan ada invisible hand yang sebenarnya menjaga dan memastikan bahwa kita pasti baik-baik aja. Selama pengalaman hidup Bu Atikoh, apa nih pengalaman paling spiritual, sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak akan bisa terjadi atau tertolongkan atau terselamatkan kalau nggak ada invisible hand yang sebenarnya dari yang di atas? Ya itu mungkin ketika saya akhirnya hamil. Itu ya, menurut saya itu yang paling luar biasa lah. Karena udah pada titik ya mungkin kita nggak dapat momongan gitu, tapi akhirnya ya dengan kita memasrahkan diri ya dapat rezeki gitu. Itu menurut saya luar biasa sekali. Anugerah ya. Anugerah luar biasa, anugerah dan amanah ya. Anugerah dan amanah. Gitu. Apa sih yang selalu ada di doa Ibu Atikoh buat saat ini? Kalau untuk Mas Ganjar apa untuk alam? Beda-beda ya? Beda-beda. Dua-duanya. Ya, buat Mas Ganjar apa, buat alam apa? Ya kalau buat Mas Ganjar tentu bisa menjadi pemimpin yang amanah gitu ya. Terus bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, seperti itu. Dicintai oleh rakyat dan dicintai juga oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau untuk alam, mendapat ilmu yang bermanfaat, tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi karena ilmu itu menjadi senjata kan untuk kebaikan buat umat. Gitu. Iya.
terus ya doa yang lain ya kita nanti dipertemukan di akhirat bersama-sama ya menjadi keluarga lagi. Oke. Saya pikir tadi doa untuk Alam dipertemukan dengan jodohnya. Itu salah satunya juga, dipertemukan dengan jodoh yang bisa membahagiakan, saling membahagiakan, bukan cuma di dunia juga di akhirat. Iya, soalnya ada yang bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan Bu Atiko, tapi jodoh itu di tangan mama katanya. Bener gak? Kalau kami, saya dan Mas Ganjar itu terserah alam ya, cuma kita memberikan guidance situ, tapi perasaan kan susah ya Mbak, kalau udah fall in ya fall in gitu. Kalau anaknya suka dan mereka bisa sama-sama memiliki visi misi yang pas itu ya why not itu. Kalau saya kan pengennya nambah 1 anak perempuan. Jadi harapannya nanti bisa kalau Alam berjodoh gitu dengan seseorang bisa menjadi bagian dari keluarga, karena saya belum punya anak perempuan gitu. Iya. Jangan jadi saingan itu. Oh iya. Saingan cinta Alam ya. Enggak, ini pasti 2 cinta yang berbeda pastinya. Selalu bagaimanapun juga anak laki itu pasti selalu akan ada ruang khusus di hatinya untuk cinta ibunya. Itu sih yang saya yakini. Yang saya amini juga. Oke. Pertanyaan terakhir berarti untuk Bu Atiko. Sebagai calon ibu negara, saya yakin ini, saya selalu percaya sih bahwa in every position there's always a purpose. Jadi di mana kita ditempatkan, apapun itu nanti tempatnya sebenarnya pasti ada tujuan gitu. Kenapa kita ditempatkan di tempat itu? Kalau dari Ibu Atiko sendiri nih, kalau suatu saat nanti menjadi ibu negara, apa sih legacy atau dampak yang ingin bisa diperbuat dengan kesempatan itu? Ya, kalau saya sih ingin make significant impact for the country, particularly for children, women, and the vulnerable people ya. Jadi misalnya bagaimana kita bisa mengempower perempuan, karena sebenarnya kalau perempuan dikasih role itu bisa fulfill in many field ya. Jadi di posisi manapun itu siap menjadi politisi, ekonomi, kemudian entrepreneur seperti Mbak Mary ini luar biasa sekali. Kemudian bagaimana bisa menginfluence people yang lain itu juga luar biasa. Dan jangan sampai ada someone left behind. Yaitu bagian dari kita, bagaimana kita bisa approach mereka. Karena sebetulnya setiap manusia itu pasti punya porsi loh. Bagaimana tinggal kita menggali potensi yang ada. Tuh, dari sisi empower itu luar biasa sekali. Kemudian di sisi lain tentu juga bagaimana kita bisa improve ya, strengthen the awareness of society. Kaitannya adalah untuk pencegahan stunting, karena mungkin sekarang sudah bagus, tetapi bagaimana agar stakeholder, kemudian society semua itu bahu-membahu untuk preventing itu. Karena kalau sudah stunting itu kan tentu banyak sekali impact negatifnya ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kita bisa memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Kemudian untuk anak-anak muda sendiri ya, bagaimana kita bisa juga menjadi advokat bagi mereka untuk menggali potensi. Karena sekarang kan dunianya beda sekali. Dunianya beda sekali. Saya suka sekali tadi banyak hal-hal yang sangat positif yang ada di Mbak Mary ya. Salah satunya itu kan untuk menjaring anak muda bukan dari sisi akademis, tapi dari life skill. Karena itu yang mungkin dari sisi kurikulum tidak didapatkan di sekolah. Padahal itu nanti yang membuat mereka itu banyak kan, kalau kita misalnya reuni nih, anak yang nilainya 10-10 belum tentu dia perform di dunia kerja. Karena ada attitude di situ, ada life skill, ada bagaimana kita bisa membuat jejaring yang membutuhkan mungkin public speaking dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu Mbak. Nah ini anak muda butuh sekali untuk disupport dari sisi itu. Setuju, karena kalau anak muda itu punya kepintaran tapi dia nggak punya ketangguhan ya akhirnya
mati di tengah jalan, ya kan? Kalau dia punya ketangguhan, tapi juga nggak punya kemauan untuk bisa belajar, cuma ya udah ini saya emang seperti ini, tapi nggak mau membuka pikiran untuk belajar dan berproses juga nggak ada gunanya. sekali, Jadi Mbak. ada banyak faktor, bukan hanya nilai akademis aja. Iya. Iya, Ini kan dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pihak ya. Iya. Dengan orang-orang seperti Mbak Mary, wah itu penting sekali. Sama-sama lah, kita semua stakeholder untuk bisa betul. membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dan saya suka ketika Bu Atiko bilang anak muda dan juga perempuan, karena ketika seseorang itu mau memberikan ruang untuk perempuan ini bertumbuh dan berkembang, itu dampaknya luar biasa ya. Iya. Maksudnya Bu Siti Atiko menjadi salah satu contohnya, bagaimana bahkan di tengah kesibukan Pak Ganjar pun waktu itu memberikan kesempatan dan ruang untuk Bu Atiko meneruskan pendidikannya S1 dan bahkan S2 di Jepang. Ya itu ya bagian dari, karena perempuan itu pendidikan ya mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan karir. Tapi kita kan mendidik anak bangsa, mendidik anak, orang-orang di sekeliling kita. Makanya perempuan itu membutuhkan sekali empower itu tadi. Karena apabila women do better, country do better. Ketika perempuannya itu maju, pasti negara juga akan maju. Karena impact-nya kemana-mana. Dia menjadi sekolah pertama buat anaknya ya, sebagai orang tua. Walaupun bapak-bapak juga, tetapi karena kita mulai dari di kandungan, ketika menyusui, kalau perempuannya itu well educated, itu juga akan bisa mendidik anak bangsa yang semakin tangguh. Itu Mbak. Iya, setuju. Ini satu hal terakhir, tapi menurut saya ini patut untuk di-sharingkan, karena kalau tadi Bu Atiko bilang selama ini mungkin banyak orang melihat Bu Atiko memberikan support kepada Pak Ganjar sebagai suami dan pada Alam sebagai anak, tapi sebenarnya di dalam ekosistem keluarga mereka pun juga memberikan supportnya kepada Bu Atiko. Salah satu halnya adalah mengejar impiannya salah satunya. Jadi dalam kita berumah tangga ya, mulai dari kecil ya. Jadi prinsipnya Mas Ganjar memang saya bisa mengganti popok, Mas Ganjar juga bisa. Saya bisa memandikan Alam, Mas Ganjar juga bisa. Yang membedakan hanya dari sisi saya mengandung, memberikan ASI gitu ya. Sama saja ketika kita mau mengejar impian. Jadi ketika saya kebetulan apply untuk scholarship itu dan mendapatkan kesempatan untuk double degree ya. Saya waktu itu di ITB sama di Jepang. Justru Mas Ganjar yang ini kesempatan luar biasa gitu. Padahal waktu itu kan Alam masih kecil, masih usia di playgroup, masih di playgroup. Sebagai seorang ibu pasti itu menjadi ada pertentangan batin. Iya. Pertentangan batin, anak lagi butuh emaknya tapi malah ditinggal jauh, seperti itu. Dan Mas Ganjar bilang, saya tuh siap menjadi single parent gitu. Jadi bukan malah mematahkan ya, mematahkan semangat kita, malah bagaimana kita itu bisa tegar, bisa ini adalah yang terbaik gitu. Jadi kesempatan itu tidak datang dua kali, apalagi untuk seorang ibu ya. Kalau yang masih muda itu kesempatannya masih terbuka lebar. Ini kan udah ibu-ibu masih ada kesempatan untuk beasiswa, tentu kan itu kesempatan luar emas. Biasa. Ya, jadi saya juga ingin mendorong para suami, berilah kesempatan istri untuk mengembangkan diri. Karena nanti itu impactnya juga buat keluarga kok, bukan untuk si istri sendiri, tetapi untuk keluarga, masyarakat dan bangsa. Iya, setuju. Thank you sudah berbagi cerita, bertukar pikiran dengan saya, berbagi inspirasi. Sama-sama, Mbak. Seperti janji saya, terakhir berarti Bu Atiko boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Satu pertanyaan, ini kaitan pribadi apa kaitan keseluruhan dari kacamata perempuan gitu? Oh bebas. Oh bebas ya. Mbak Mary ini kan udah luar biasa ya aktivitasnya. Tapi sebetulnya ada nggak impian yang masih ingin dikejar gitu untuk impian secara pribadi? Wow, pasti ada, karena ini salah satu hal yang selalu saya
biasakan untuk selalu punya mimpi setiap 10 tahun sekali gitu, punya direction. Bukan untuk sebuah ambisi ya, tapi karena menurut saya mimpi itu perlu supaya ada tujuan, dan tujuan itu menggerakkan kita ke sana. Kita perlu punya mimpi karena dengan mimpi itu kita jadi memampukan diri kita. Arahnya mau kemana, dan kita jadi belajar dan terus membuka diri untuk memampukan gitu. Jadi kalau dulu saya di Singapura bersyukur bisa mendapatkan banyak achievement, tapi saya kembali ke Indonesia, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan khususnya jutaan orang di Indonesia. Dan mimpi saya ke depannya lagi mungkin ya, saya berharap suatu saat nanti saya bisa berkontribusi di Indonesia, bukan hanya dari segi profesional ya, tapi benar-benar mungkin melakukan sesuatu di pemerintahan sehingga saya bisa berkontribusi secara langsung gitu. Karena so far saya melihat bahwa of course secara profesional ada banyak hal yang bisa kita gerakkan, dan tujuan saya sebenarnya kembali ke Indonesia bergerak di bidang pendidikan, dan secara non formal karena supaya saya bisa lebih gerak lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya lebih formal kan lebih banyak batasan dan aturan, sedangkan kalau gini kita bergerak sendiri, kita bikin dampak sendiri, kita menciptakan hal yang baik sendiri gitu. Tapi saya melihat bahwa ya ke depannya ada lebih banyak hal lagi yang sebenarnya bisa kita lakukan kalau kita bersama dengan kebijakan dan bersama dengan pemerintah gitu. Jadi ya I'm looking forward untuk bisa lebih terbuka, untuk bisa lebih banyak hal lagi yang bisa dikontribusikan. Ya sampai saat ini belum ada exactly rencananya seperti apa, tapi kan punya mimpi ke depan, directionnya udah ada. Nanti tinggal tempatnya aja yang mana yang lebih cocok dan tepat untuk saya bisa berkontribusi. Iya, itu sih sekali Mbak. Semoga dibutuhkan lebih banyak lagi wanita-wanita untuk bisa terus berkarya, dan juga anak muda. Ya, terus sekali Indonesia. Mbak. Ya. Amin. Amin. Sukses selalu. Ya, sama-sama Mbak. Buat Bu Atiko, sehat. Kapan-kapan kalau lari ngajak-ngajak ya. Ayo. Thank you. Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.